Identitas tersangka pembunuh Dufi terlacak di belakang kantor Kelurahan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Berbagai spekulasi bermunculan terkait motif maupun modus tersangka memancing korban untuk bertemu. Salah satu di antaranya adalah tawaran transaksi seksual antara tersangka dan korban. Kita lanjutkan kisahnya. Duka sempat menyelinap di lembaga panti asuhan yatim piatu Al-Khairiyah, Jakarta Utara ketika jasad Abdullah Fitri Setiawan alias Dufi disemayamkan. Semasa hidup, disinilah Dufi menghabiskan sebagian waktunya bermain dengan anak yatim piatu. Mendiang dikenal aktif sebagai pengurus masjid serta mengurus jenazah. Dufi merintis karir di dunia jurnalistik sebagai wartawan media cetak. Ia berpindah dari satu media ke media lain sebelum akhirnya dipercaya menjadi manajer iklan di salah satu stasiun televisi. Pertama kali beliau itu masuk ke dunia jurnalistik melalui Rakyat Merdeka. Terus mulai dari reporter sampai terakhir yang saya tahu beliau menjadi manajer iklan, terus diangkat, dipindahkan lagi ke Indopos. Indopos itu juga sebagai manajer iklan. Setelah Indopos beliau masuk juga ke Berita Satu, itu juga sebagai manajer iklan. Terus akhirnya mencari tantangan yang baru di iNews. Di iNews mungkin ini sempat beliau punya usaha sendiri, tapi ditarik sama tim dari TVRI dan sebagai freelance di TV Muhammadiyah. Kematian Dufi secara tragis tak hanya mengagetkan anak-anak yatim piatu di Al-Khairiyah, tapi juga mengundang beragam tanda tanya terkait motif pembunuhan sadis. Profesi yang pernah ditekuni korban, dari wartawan hingga marketing, sempat menimbulkan berbagai spekulasi. Dufi pamit ke kantornya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, menyelesaikan pekerjaan yang tertunda sehari sebelumnya. Berbagai spekulasi itu pun berakhir setelah Polda Metro Jaya memanggil keluarga korban, termasuk istri Dufi. Mereka menyatakan disodori sebuah foto seorang lelaki yang diduga sebagai tersangka pembunuh Dufi. Dikasih foto pada saat di berita acara, tapi kami tidak mengenal siapa pelakunya. Gitu. Kami juga hanya dikasih inisial, tidak dikasih tahu siapa namanya. Ini inisialnya ini, tapi kita tidak tahu siapa orangnya. Identitas tersangka diketahui bernama M. Nur Hadi, 43 tahun. Ia ditangkap saat menggunakan HP milik korban di dekat tempat cucian kendaraan di belakang Kelurahan Bantar Gebang, Bekasi. Dari Jakarta, Rifai, Turnback Prime, RTV. Pasangan suami istri ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Dufi yang jasadnya dimasukkan ke dalam drum. Selama ini mereka mengontrak rumah di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kepada aparat Polda Metro Jaya, tersangka pasangan suami istri ini mengaku menjebak korban dengan transaksi mesum. Selasa 20 November lalu, tim Resmob dari Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan tersangka pembunuhan Dufi, yaitu M. Nur Hadi, di dekat cucian motor yang berada di wilayah Bantar Gebang, Bekasi. Sementara itu, satu tersangka lainnya yaitu Siti Murniasi yang merupakan istri dari M. Nur Hadi juga turut diamankan di rumah kontrakan yang berada di Jalan Narogong Cantik, Rawalumbu, Bekasi. Setelah penangkapan, memang kedua tersangka ini sempat dibawa ke Polda Metro Jaya, kemudian dilimpahkan ke Polres Bogor, dan akhirnya kembali menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Wajah tersangka pembunuh Abdullah Fitri Setiawan alias Dufi terpublikasi untuk pertama kali setelah tersangka dibawa ke Polda Metro Jaya. Selain M. Nur Hadi, penyidik juga meringkus istri tersangka, Sari Murniasi.
Sari Murniasi yang tangannya terluka dan dibalut perban, diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Dufi, ikut dibawa ke Polda Metro Jaya. Nur Hadi yang lebih dulu diringkus polisi saat ia berada di sebuah tempat cuci motor di belakang kantor Kelurahan Bantar Gebang, Bekasi. Dari tersangka, polisi menyita handphone, KTP, SIM, kartu ATM, serta buku tabungan milik korban. Pasangan suami istri ini mengontrak rumah di Kampung Bubulak di Desa Bojongkulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Di lingkungan warga sekitar, Nur Hadi dikenal sebagai sosok tertutup dan temperamental. Di rumah kontrakan yang dihuni tersangka, dipasang garis polisi dan diduga pelaku menghabisi Dufi yang jasadnya ditemukan dalam drum di kawasan Kelapa Nunggal. Selepas dari Polda Metro Jaya, kedua tersangka dibawa ke Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut guna mengetahui motif tersangka menghabisi nyawa Dufi. Lokasi tempat ditemukannya mayat dalam drum itu memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari Jakarta, Leni Haryani, Serli, Zula Umi Karsa, Turn Back Crime, RTV. Sejumlah kasus pembunuhan dengan korban dibungkus untuk menghilangkan jejak pelaku kerap dipicu persoalan sepele. Turn Back Crime menumpas kejahatan.